السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أحمد ربي الله تعالى وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة ومؤدي الأمانة وناصح الأمة ومجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا إلى نهاية الدار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي المسلمين، sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubat itu adalah tiket yang mahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki saja. Dan Allah berikan tiket ini yang mahal ini secara gratis. Maka barang siapa dari kita yang mendapatkan tiket ini, maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Kenapa? Karena tiket mahal ini kita dapatkan secara gratis dan kita dapatkan sebelum kita bertemu dengannya nanti. At-taubah itu bahasa Arab, diambil dari kata taba yatubu, yang dimana pengertiannya secara bahasa itu artinya kembali. Jamaah sekalian, subhanallah, kalau kita merenung dengan akal dan hati kita yang lebih dalam lagi, pengertiannya secara bahasa kembali
itu seharusnya sudah membuat kita malu. Bagaimana dikatakan kembali? Kapan dikatakan kembali? Contoh, seorang anak sekolah dari pagi, siang, dan sorenya dia kembali ke rumah. Kenapa dia kembali? Karena dia milik orang tuanya. Karena dia tinggal bersama orang tuanya. Nanti dia makan malam bersama orang tuanya, tidur bersama orang tuanya. Dia kembali ke orang tuanya, dia kepemilikan orang tuanya. Contoh lainnya, seorang musafir katakan. Musafir orang Indonesia. Dia melakukan perjalanan ke luar negeri, katakanlah ke Amerika, stay di sana 2 pekan, 3 pekan, kemudian dia kembali ke Indonesia. Kenapa dia kembali? Ya karena dia tinggal di sini. Karena dia kepemilikan di sini. Dia darah Indonesia. Makanya dia kembali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita kembali. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari Allah. Maksiat, ghibah, mengeluh, gak bersyukur, zalim. Sudah jauh kita dari Allah. Dan Allah ingin kita kembali. Maka dari itu jamaah sekalian, subhanallah, hal yang paling memalukan itu adalah apa? Ketika Allah sudah meminjamkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kenapa bahasanya meminjamkan? Nikmat yang kita miliki sekarang, mata bisa melihat, hidung bisa bernafas, telinga bisa mendengar, tangan bisa bekerja, kaki bisa berjalan. Ini nikmat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berupa pinjaman. Kenapa dikatakan pinjaman? Ya karena Allah bisa saja mengambil kembali mata kita buta, mengambil kembali pendengaran kita, mengambil kembali tangan dan kaki kita. Makanya dikatakan pinjaman. Nah, hal yang paling memalukan itu apa? Nikmat yang sudah Allah pinjamkan kepada kita, kita gunakan untuk maksiat. Jauh dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah." Kenapa? Karena sesungguhnya aku sendiri saja itu bertaubat dan beristighfar 100 kali. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau adalah manusia terdebes di dunia ini. Manusia yang paling baik di dunia ini, manusia yang paling sempurna di dunia ini. Beliau ma'sum, diampuni dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Manusia seperti Nabi Muhammad SAW saja beristighfar, bertaubat sehari 100 kali. Lah kita yang perbandingannya dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh, mungkin tak terhingga jauhnya. Boro-boro taubat istighfar 100 kali per hari, 50 kali aja belum tentu.
Boro-boro 50 kali, 30 kali aja belum tentu. Boro-boro 30 kali, 20 kali aja belum tentu. 10 kali aja belum tentu. Atau jangan-jangan gak pernah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga kaum Muhajirin dan Ansar, yang dimana kedua kaum ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman kepada mereka, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang mukmin. Ini ayat turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa orang mukmin? Yaitu kaum Muhajirin dan Ansar dan sahabat-sahabat beliau. Wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kalian kepada Allah, niscaya kalian pasti akan beruntung. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum Muhajirin dan Ansar, mereka adalah umat terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang paling beriman. Mereka orang-orang yang paling bertawakal. Mereka orang-orang yang paling bertakwa. Mereka sudah berjihad di jalan Allah. Mereka sudah mengorbankan harta dan anak-anak mereka di jalan Allah. Mereka sudah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya, di waktu senang dan susahnya. Mereka sudah ini, mereka sudah itu, mereka sudah ini, mereka sudah itu. Tapi tetap saja Allah mengatakan apa? Tubu. Taubatlah kalian kepada Allah. Jadi seakan-akan, jamaah sekalian, seakan-akan saja kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini ahlul ma'siyah, seakan-akan. Tapi kenyataannya tidak. Mereka sudah beriman, mereka sudah bertakwa, mereka sudah bertawakal. Tetap Allah mengatakan kepada mereka, tubu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Para ulama mengatakan setidaknya ada dua hal yang membuat manusia itu enggan bertaubat. Yang pertama adalah istisgharudz dzanab, meremehkan dosa. Dan ini yang sering kita temukan. Kita suka meremehkan, menganggap rendah dosa, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Di dalam hatinya dikatakan, gak apa-apalah, cuma sekali-kali. Dosa kecil ini pun, kalau dinasihati, ketika misalkan dia lagi ghibah, enggak kok, cuma cerita doang. Kalau dinasihati ketika bermaksiat, alah ente terlalu mabok agama. Meremehkan dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu minasy-sya'r kunna na'uduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kata Anas bin Malik itu apa? Anas bin Malik mengatakan perkataan ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kalian ini kalian ini suka sekali mengerjakan perbuatan yang kalian anggap lebih kecil, lebih lembut daripada sehelai rambut. Padahal bisa jadi kalau itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bisa saja itu jadi salah satu dari dosa besar.
Begitu juga salah satu ulama Bilal bin Sa'id pernah mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin unzur ila 'azamah man asait. Ini perkataan Bilal bin Sa'id ini sangat membuat kita makjleb. Kata beliau apa? Jangan melihat dosa itu dari kecil gedenya. Itu yang sering kita temukan. Gak apa-apalah, sekali-kali dosa kecil ini pun. Kata beliau, jangan dilihat dari kecil besarnya. Tapi, lihatlah, perhatikanlah, ketika ente berdosa, ketika ente bermaksiat, itu siapa yang ente maksiati. Jadi diganti pola pikir kita. Bukan masalah kecil gedenya. Ente melakukan dosa kecil ya ente maksiat. Ente melakukan dosa besar ya ente maksiat. Lah ketika ente bermaksiat, siapa yang dimaksiati? Allah. Tuhan kita, pencipta kita, Rob kita, yang mengatur segala urusan, yang udah ngasih kita ini dan itu. Berani kita memaksiati Allah. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Itu hal yang pertama. Yang kedua kata ulama, yang membuat manusia enggan bertaubat itu apa? At-taswif. Apa itu at-taswif? Saufa. Nunda-nunda. Ntar aja deh. Taubatnya nanti aja deh. Nanti aja. Ditunda terus. Kapan mau taubat? Nanti aja. Misalkan kalau udah lulus. Nanti aja kalau misalkan udah punya pekerjaan. Nanti aja kalau misalkan udah punya keluarga. Nanti aja kalau misalkan udah punya anak. Terus nanti deh, terus nanti aja kalau udah tua. Nanti deh, terus. Padahal bisa jadi ketika misalkan dia sudah berazam, aku mau taubat nanti kalau misalkan udah nikah. Tiba-tiba udah nikah gak jadi taubat. Atau bagaimana mungkin bisa jadi dia sudah menunda-nunda taubat, nanti deh. Akhirnya kedahuluan maut. Kedahuluan meninggal. Gak jadi bertaubat. Dan ini mungkin yang sering kita temukan. Orang meninggal dalam keadaan tersebut. Ditunda terus, ditunda, akhirnya kedahuluan meninggal. Mati itu jamaah sekalian, datang bila salam wala kalam. Gak mengucapkan salam, gak mengucapkan apa-apa. Tiba-tiba datang aja. Dia gak bilang, ente sebentar lagi mati nih, ayo bertaubat. Enggak. Dia datang secara tiba-tiba. Maka bagaimana bisa dia menjamin dirinya agar bertaubat nanti deh itu, sedangkan dia sendiri gak tahu kapan meninggalnya. Maka dua hal tersebutlah yang membuat manusia enggan bertaubat. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, dan juga kita harus segera lari seperti larinya singa yang mengejar mangsanya. Kita lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yaitu hamba-hambanya yang memiliki kesempatan untuk bertaubat sebelum kita dipanggil olehnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا الله ampunilah seluruh dosa-dosa kami, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, baik itu dosa yang kami kerjakan secara diam-diam ataupun dosa-dosa yang kami kerjakan secara terang-terangan, baik itu dosa yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.